mengikuti pendidikan guru penggerak, saat ini perlu melakukan sosialisasi atau menyampaikan atau mendefinisikan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu budaya positif. Selanjutnya, nah ini yang akan disampaikan tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama ada paradigma perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebudayaan bahasa, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol institusi dan juga segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi ada perubahan paradigma belajar saat ini yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bahwa belajar itu harus sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dari psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Bagaimana membangun budaya positif di sekolah? Di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, motivasi perilaku. Ketika kita berperilaku itu pasti ada satu motivasi atau dorongan. Nah, apa saja motivasi perilaku manusia itu? Yang pertama, menurut Dayan Dosen, motivasi perilaku manusia itu kenapa seseorang bisa berperilaku? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menghargai diri sendiri. Ketika seseorang motivasinya untuk bahwa ini adalah untuk menghargai diri saya sendiri, mengupgrade keilmuan saya, misalnya, itu motivasinya lebih ke motivasi internal dan itu tujuan dari disiplin positif. Apa kebutuhan Mama Ain? Maaf. Ada lagi? Apa lagi kebutuhannya? Kebutuhan kita banyak sebenarnya Bu. Apa? Dari apa? Makan, perhatian, sayang, kasih sayang, terus perhatian kan mencakup dari kasih sayang. Ada lagi yang dibutuhkan? Dibutuhkan banyak sekali. Iya. Kalau Mama Ain mengatakan bahwa kebutuhan saya makan, kemudian saya tempat tinggal atau pakaian misalnya, itu masih kebutuhan dasar saya. Jadi Ma'aim masih ada di kebutuhan bertahan hidup. Sementara banyak kebutuhan yang lain. Di antaranya kebahagiaan. Di antaranya adalah cinta dan kasih sayang. Perlu Ma'aim? Kebahagiaan. Dan yang paling tinggi itu adalah penguasaan atau power. Jadi seseorang itu ingin selalu diakui. Seseorang itu ingin selalu bisa mengendalikan orang lain. Sekarang kita masuk ke posisi kontrol restitusi ya. Jadi di sekolah itu kita ada 5 posisi kontrol Bu Wiwi. Ada penghukum, ada membuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Contohnya penghukum apa? Menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah itu termasuk posisi penghukum. Nah, ada juga keyakinan kelas. Nah, nanti itu kita harus membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yang tadi nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang disepakati bersama, yang motivasinya itu dari dalam dan anak itu bersemangat melakukannya. Jadi bukan untuk ngejar bintang, bukan untuk karena takut ketika gitu, tapi memang oh iya saya mau, saya perlu. Keyakinan kelasnya contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau misalnya dia itu sudah punya tanggung jawab, tidak nunggu disuruh sama guru, pasti setelah selesai baca buku, pasti dibereskan ke
tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Ada sekolah 15 menit. Nah ini ada sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah ini menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian menunggu giliran. Menggunakan masker. Nah ini ada segitiga restitusi. Jadi ketika misalnya anak melanggar keyakinan di kelas, itu kita melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, lalu menaikkan keyakinan. Nah, seperti apa? Nah ini kalau menstabilkan identitas itu seperti ini. Jadi kita mau bertanya dulu misalnya. Berbuat salah itu nggak apa-apa, ibu juga suka berbuat salah, itu menstabilkan diri. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus kalau validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan kenapa kesiangan. Nah itu validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan, diyakinkan lagi kira-kira keyakinan kelas itu apa. Nah ini yang memang diharapkan bisa diterapkan di kelas, minimal di kelas. Jadi kita nggak langsung menjudge anak gitu ya, kamu pelanggar aturan. Jadi memang kita tanya itu. Mudah-mudahan agak tercerahkan setidaknya tentang disiplin positifnya, tentang segitiga restitusi. Kalau misalnya mau belajar lagi bisa dibahas di komunitas belajar. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau menyimak paparan dari budaya positif pada hari ini. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih sekali lagi.